di dunia yang perlahan tenggelam oleh keserakahan. Anehnya bukan hanya hutan yang hilang, tapi juga rasa bersalah manusia. Mereka menebang, membakar, menghancurkan, lalu berkata, "Ini demi pembangunan." Padahal yang dibangun hanya alasan. Hari ini, mari dengar apa kata para filsuf moral untuk mereka yang merusak lingkungan tanpa rasa malu. Arne Naess adalah pendiri Deep Ecology, aliran filsafat yang mengkritik keangkuhan manusia terhadap alam. Menurut Naess, akar kerusakan lingkungan bukan sekadar teknologi, bukan ekonomi, tapi ego manusia yang merasa dirinya lebih tinggi dari alam. Ia menjelaskan bahwa manusia bukan pusat semesta. Alam tidak diciptakan untuk dieksploitasi. Setiap makhluk punya nilai intrinsik. Bagi Naess, menebang hutan demi keuntungan itu bukan hal biasa. Itu adalah bukti bahwa manusia telah buta oleh kesombongan spesiesnya sendiri. Dan di antara semua gagasan itu, Naess menyelipkan peringatan yang tidak pernah kehilangan relevansinya. Peringatan yang ditulisnya dalam Deep Ecology Platform tahun 1984. Present human interference with the non-human world is excessive, and the situation is rapidly worsening. Bagi Naess, ini bukan sekadar kalimat akademis. Ini adalah diagnosis terhadap penyakit zaman modern. Manusia yang lupa batas. Ketika manusia menganggap dirinya pusat segalanya, ia pun merasa berhak mencabik apapun yang ada di sekitarnya. Hutan ditebang demi keuntungan. Sungai dicemari atas nama pembangunan. Dan alam diperlakukan seperti benda mati yang tidak akan pernah membalas. Naess mengingatkan bahwa alam tidak pernah diam karena lemah. Alam diam karena sabar. Dan kesabaran alam tidak berarti ketidakberdayaan. Deep Ecology adalah panggilan untuk meruntuhkan ego, untuk mengingatkan manusia bahwa nilai sebuah pohon, seekor burung, atau sebuah sungai tidak bergantung pada seberapa besar manfaatnya bagi kita. Karena ketika manusia merasa dirinya lebih tinggi dari alam, disitulah kehancuran dimulai. Dan ketika manusia sadar, ia hanyalah bagian kecil dari keseluruhan yang lebih besar, disitulah penyembuhan bisa dimulai. Aldo Leopold adalah salah satu pemikir lingkungan paling berpengaruh di abad ke-20. Melalui karyanya, Eichen County Almanac 1949, ia memperkenalkan konsep besar yang ia sebut land ethic. Sebuah etika yang memperluas moralitas manusia hingga mencakup tanah, hutan, sungai, hewan, dan seluruh jaringan kehidupan. Leopold menolak cara pandang yang menilai alam hanya dari manfaatnya bagi manusia. Menurutnya, alam bukan alat, tetapi komunitas tempat manusia juga menjadi anggotanya. Dan di bab The Land Ethic, ia menuliskan satu kalimat yang menjadi fondasi gerakan lingkungan modern. Kalimat yang menjadi standar moral bagi setiap tindakan manusia terhadap alam. Eating is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. Artinya, sebuah tindakan dianggap benar bila ia menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik. Leopold dengan jelas menegaskan bahwa moralitas tidak berhenti pada sesama manusia. Membakar hutan, mencemari sungai, merusak tanah, semua itu bukan hanya kesalahan ekologis, tetapi kesalahan moral. Karena bagi Leopold, tindakan manusia baru bisa disebut benar jika ia menjaga keselarasan kehidupan, bukan merusaknya demi keuntungan singkat.
Murray Bookchin adalah pemikir radikal yang membawa perspektif baru tentang kerusakan alam. Ia menolak pandangan bahwa kehancuran lingkungan terjadi karena kesalahan manusia individu. Menurut Bookchin, akar masalahnya jauh lebih dalam. Kerusakan alam lahir dari struktur sosial yang tak adil, hierarkis, dan penuh penindasan. Bagi Bookchin, sebuah masyarakat yang terbiasa menindas manusia akan dengan mudah menindas alam. Dan sistem ekonomi yang hanya mengejar keuntungan akan selalu melihat alam sebagai bahan bakar, bukan sebagai kehidupan. Dalam karya pentingnya, Post-Scarcity Anarchism, 1971, Bookchin menulis kalimat yang menjadi dasar teori ekologi sosial. The domination of nature by man stems from the domination of human by human. Artinya, penaklukan manusia atas alam berasal dari penaklukan manusia atas manusia. Bagi Bookchin, kerusakan ekologis bukan kecelakaan, bukan musibah alami, tetapi konsekuensi logis dari masyarakat yang dibangun di atas hierarki, eksploitasi, dan keserakahan. Ekologi sosial mengajarkan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan alam tanpa terlebih dahulu memperbaiki cara manusia memperlakukan sesamanya. Selama ada sistem yang menindas manusia, alam akan selalu menjadi korban berikutnya. Timothy Morton adalah pemikir kontemporer yang membawa cara pandang baru terhadap hubungan manusia dan alam. Ia menyebutnya dark ecology, sebuah cara melihat bahwa manusia dan alam sudah terikat begitu dalam, hingga kita tidak bisa lagi berpura-pura berdiri di luar kerusakan yang kita ciptakan. Morton menegaskan bahwa bencana ekologis bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang lahir dari kehidupan manusia sendiri. Kita hidup berdampingan dengan sampah kita, polusi kita, akibat dari pilihan kita. Semuanya menjadi bagian dari apa yang ia sebut jaringan ekologis gelap. Dalam bukunya Dark Ecology 2016, Morton menulis kutipan penting. Ecological awareness is dark, uncanny, and intimate. Artinya, kesadaran ekologis itu gelap, aneh, dan sangat intim. Morton ingin mengatakan bahwa memahami alam berarti juga memahami sisi gelap diri kita sendiri. Keserakahan kita, ketidakpedulian kita, dan kehancuran yang kita ciptakan. Karena pada akhirnya, alam tidak membalas dendam. Alam hanya menunjukkan hasil dari perbuatan manusia. Seperti cermin yang memantulkan wajah asli kita. Pada akhirnya, semua filsuf ini berbicara hal yang sama dengan kata-kata berbeda. Naes memperingatkan tentang ego manusia. Leopold menegaskan standar moral bagi kehidupan. Bookchin menelanjangi sistem yang merusak. Morton menunjukkan sisi gelap diri kita. Semua suara itu mengarah pada satu kenyataan sederhana. Manusia bukan pusat. Manusia bukan penguasa. Manusia hanyalah tamu di sebuah rumah yang sedang mereka bakar. Dan rumah itu, cepat atau lambat, akan menagih harga. Tidak peduli berapa banyak alasan yang manusia buat. Pembangunan, ekonomi, kemajuan. Bumi tidak mendengar alasan. Bumi hanya mendengar akibat. Karena alam tidak butuh pembelaan. Ia hanya menunjukkan konsekuensi. Inilah ultimatum yang tersisa. Jika manusia terus merusak alam, alam akan tetap bertahan. Yang tidak bertahan adalah manusia itu sendiri. Bumi tidak butuh kita. Kita yang butuh bumi. Dan kesadaran itu bisa datang dengan pemahaman atau datang terlambat ketika semuanya sudah runtuh.